Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah dan berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Kita menyambung kembali pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi pada pertemuan yang ketiga, di mana pada pertemuan kali ini kita telah sampai kepada bab ma yaqulu iza staiqaza fil laili wa khurujuhu min baitihi. Apa yang harus dibaca oleh seseorang ketika dia terbangun tengah malam dan keluar dari rumahnya? Apa yang harus dia baca pada saat itu? Karena ada saatnya di mana kita mungkin tidak nyenyak dalam tidur kita atau merasa puas dengan tidur kita, lalu kemudian kita terjaga dan kita keluar dari rumah kita untuk mencari angin atau segala macam, atau ada keperluan-keperluan sehingga kita harus bangun tengah malam. Maka ada hal yang harus kita baca sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata Imam An-Nawawi membuka bab ini, yustahabbu lahu iza staiqaza minal laili wa kharaja min baitihi an yanzura ila sama'. Disunahkan ketika orang terbangun tengah malam dan keluar dari rumahnya, ya, ayan zura ila sama, untuk melihat ke langit. Wallahu alam apa hikmah di balik harus melihat ke langit, tapi Imam Nawawi mengatakan itu disunahkan. Wa yaqra'ul ayatil khawatim min surati Ali Imran. Maka disunahkan untuk membaca akhir penutup surat Ali Imran, mulai dari ayat Inna fi khalqis samawati wal ard, surah Ali Imran ayat 190 sampai kepada akhir surat Ali Imran. Jadi keluar dari rumah tengah malam, terjaga, terbangun, keluar dari rumah, lihat ke langit, lalu membaca mulai dari surah Ali Imran ayat 190 sampai akhir hayat. Nah, subita fi sahihaini, sebagaimana ya, kalau kita melihat Rasulullah SAW dijelaskan dalam dua Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah SAW kana yaf'aluhu illa an-nazra ila sama' fa huwa fi Sahih Bukhari dan Muslim. Bahwa kisah itu ada dalam kitab Sahih dan Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah ketika terjaga dari rumahnya dia membaca akhir surat Ali Imran ini. Nah, hanya saja untuk melihat ke atas langit cuma ada dalam Sahih Bukhari. Nah, maaf, saya ulangi, cerita tentang Rasulullah melihat ke langit itu ada hanya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak ada. Tapi hadis yang berkaitan dengan membaca akhir surah Al-Imran dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Ini salah satu yang harus kita jaga. Dan mungkin ini jarang kita lakukan, tapi kita perlu tahu ilmunya. Wasubita fi sahihaini an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza qama minal laili yatahajjad, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tengah malam dia membaca Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa muhammadun haqq wa sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Doanya lumayan panjang. Ya, ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW kalau terbangun tengah malam untuk melaksanakan mungkin mau tahajud, mau apa ya. Ini dibaca, doa ini lumayan panjang, nanti bisa dirujuk dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi ya. Karena buku ini sudah banyak diterjemahkan. Bisa dirujuk ya doa itu. Saya sendiri tidak hafal. Silakan dihafal, dibiasakan untuk membacanya supaya menjadi hafal. Sementara belum hafal, boleh dituliskan, dilengketkan di bagian di mana kita sering terjaga malam hari. Nah, itu. Jadi agama kita mengatur sampai terbangun tengah malam, baik itu karena mau tahajud, baik itu karena memang kita sudah merasa cukup dengan tidur kita, atau karena ada keperluan sehingga kita keluar dari rumah, disunahkan untuk melihat ke langit. Setelah kita melihat ke langit, maka bacalah ya penutup surat Ali Imran tadi,
dari ayat 190 sampai akhir, lalu kemudian membaca doa ini. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yaqulu iza arada dukhulal khala'i. Ini bab yang berbeda ya. Bab apa yang dibaca apabila seseorang ingin masuk ke WC. Ini agama kita bahkan mengatur ada zikir, ada doa yang dibaca ketika orang ingin masuk ke toilet ya. Subita fi sahihaini, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW kana yaqulu inda dukhulil khala', ketika masuk ke WC dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya, doa ini populer dan tentu saja hampir semua umat Islam hafal doa ini. Doa yang dibaca ketika seseorang mau masuk ke WC. Tapi ingat, karena ada larangan bagi kita untuk membaca sesuatu ketika berada di dalam WC itu, maka membacanya sebelum kaki melangkah masuk ke dalam toilet itu. Nah, jadi ada adab-adab yang perlu kita jaga ketika kita masuk ke toilet. Maka yang pertama, kita jaga adab dahulukan kaki kiri. Tapi sebelum kaki kiri melangkah ke dalam toilet, maka disunahkan bagi kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Gunanya apa? Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa gunanya adalah agar setan-setan, jin-jin yang ada dalam WC itu tidak bisa melihat aurat kita ketika kita membuka pakaian kita ketika kita buang hajat. Nah, ini penting bagi kita. Di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, satru ma baina ayunil jin, yang dapat mendinding, yang dapat membentengi ya pandangan jin, wa aurati bani Adam, dan aurat anak cucu Adam, iza dakhalal kanif, apabila dia masuk ke dalam WC, ayyakula bismillah, setidaknya dia membaca bismillah. Nah, jadi bismillahnya tetap tidak ditinggalkan. Semua zikir, semua doa tetap kita mengawali sesuatu dengan bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setidaknya kita baca bismillah. Nah, qala ashabuna yustahabbu hadza zikra sawa'un kana fil bunyan aw fis sahra. Maka disebutkan bahwa doa ini dibaca bukan hanya ketika kita masuk WC yang ada dalam bangunan, tapi ketika kita juga berada di padang pasir. Ya, misalkan kita berada di padang pasir yang luas, mungkin tidak ada WC khusus. Tapi lalu kita buatlah areal di situ karena kita ingin buang hajat, kita buatlah areal untuk buang hajat. Nah, ketika kita mau masuk ke areal itu, kita baca doa ini. Nah, qala ashabuna rahimahullah yustahabbu an yaqula awalan, disunahkan pertama sekali membaca bismillah, tetap bismillahnya enggak tinggal. Summa yaqulu, kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian setelah membaca bismillah membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW iza dakhala al-khala, apabila masuk ke WC, qala, dia membaca Allahumma inni a'udzubika minar rijisin najis al-khabis al-mukhbis asy-syaitanir rajim. Ada sedikit redaksi yang berbeda dari yang tadi. Nantinya redaksi tadi sudah ada riwayatnya, dan ini ada riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Sinni dan juga At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a. Nah, jadi agama kita luar biasa sekali, sampai bagaimana cara kita, pola kita, adab kita ketika masuk ke WC itu pun ada. Maka itulah indahnya bahwa hidup kita itu memang 24 jam itu ibadah. Nah, memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku ciptakan jin dan manusia, tidaklah aku ciptakan mereka melainkan untuk beribadah, kata Allah. Yang dimaksud ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir, tapi semua aktivitas kita mesti bernilai ibadah. Bahkan masuk ke WC-nya mesti juga bernilai ibadah. Di antara pola bagaimana dia menjadi ibadah adalah zikir mau masuk ke WC itu pun kita baca. Nah, agar semua aktivitas kita mendatangkan pahala untuk kita. Kemudian babu an-nahyu an-zikri wal kalami alal khala'i, larangan berzikir dan berbicara
ketika kita berada dalam WC. Yukrahu az-zikru wal kalamu hala qada'il hajati. Dimakruhkan, tidak disenangi, ya, artinya berdosalah orang melakukannya, berzikir dan berbicara hala ketika qada'il hajati, buang air. Sawa'un kana fi sahra'i aw fil bunyani, baik buang airnya di padang pasir maupun di bangunan. Ini adab yang perlu kita jaga. Di antara adab ketika buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, maka pertama kita tak boleh berzikir. Ya, baik berzikir tidak boleh. Yang kedua, berbicara juga tidak boleh. Nah, tentu saja larangan berzikir lebih kuat karena nanti ada di hadis lain bahwa kalimat-kalimat thayyibah itu tidak boleh kita ini kan. Sedangkan kalam, berbicara kalau lagi sangat diperlukan itu diperbolehkan, ya. Wa sawa'un fi zalika jamil azkar wal kalam illa kalamat darurah. Semuanya tidak boleh, baik itu zikir dalam bentuk apapun, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baik menjawab salat, menjawab azan, hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah, tidak boleh. Ada orang ucap assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, juga tidak boleh. Illa kalamat darurah, kecuali kata-kata yang darurat. Ada orang sangat berhajat kepada kita, lalu berkata sesuatu sedangkan kita berada dalam WC, kita jawab, kita menjawabnya boleh, tapi kalau diperlukan. Kalau cuma bertanya sesuatu yang tak penting, jangan dijawab. Nah, itu makruh hukumnya, ya, bisa mendatangkan dosa untuk kita. Hatta qala ba'du ashabina, bahkan sebagian sahabat kami, ya, artinya mazhab kami mengatakan iza atasha la yahmadullah taala, ketika bersin pun dia tak boleh memuji Allah. Ya, tadi kalau kita di luar WC sangat dianjurkan sekali ketika bersin untuk membaca alhamdulillah, tapi bagi orang berada dalam WC tak boleh baca alhamdulillah. Wala yusammit atisan, menjawab bersin orang juga tidak boleh. Ada orang di luar WC bersin kedengaran oleh kita, dia baca alhamdulillah, seharusnya kita jawab yarhamukallah, ini enggak boleh kita jawab. Wala yaruddu salam, tidak boleh menjawab salam. Wala yujibul muazzin, tidak boleh menjawab azan. Wa yakunul muslimu muqassiran la yastahiqu jawaban wal kalamu bihaza kullihi makruhun kirahata tanzih wala yahur. Semua ini makruh, tidak sampai ke derajat haram menurut Imam Nawawi. Fa in atasa fa hamidallah ta'ala biqalbihi wa lam yuharrik lisanahu fala ba'sa. Lalu kata Imam Nawawi, kalau ada orang bersin lalu dia bertahmid memuji Allah tapi tidak menggerakkan lidah, cuma menjawabnya mengucapkan alhamdulillah dalam hati, tidak mengapa. Wa kadzalika yaf'alu halal jima'. Begitu juga ketika dia sedang berjima'. Wa rawaina an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulun fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Suatu ketika ada orang lewat, ya, dan Nabi SAW ketika itu sedang membuang hajat, ya. Lalu orang itu mengucapkan salam, ya, karena mungkin ketika itu, ya, terlihat, ya, artinya terlihat begini. Di zaman itu tidak ada WC seperti kita, ya. Biasanya orang kalau buang hajat, yang penting orang lain ada adab-adabnya, ya, tempatnya, jangan sampai mengganggu orang lain dan tidak sampai terlihat oleh orang lain. Tapi redaksi hadis ini mungkin dalam kondisi orang bisa melihat, tapi bisa jadi karena memang kondisinya. Falam yarudda alaih, ketika orang itu ngucapin salam, bisa jadi dia nggak tahu kalau Rasulullah sedang buang air. Falam yarudda alaih, Rasulullah SAW tidak menjawab salam orang tadi. Ini dalil bahwa kalau kita lagi buang hajat atau berada dalam WC kita, ada orang mengucapin salam, kita tak jawab salam. Wa anil Muhajir bin Qanfaz, diriwayatkan oleh Sayyidina Muhajir bin Qanfaz atau Qanfiz, ya, radhiyallahu taala anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, aku mendatangi Nabi ketika itu Rasulullah sedang buang air kecil. Fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam, falam yarudda alaihi hatta tatawaddaa. Dia tak menjawab salamku sampai dia berwudu. Ini pula Rasulullah ketika buang air dia tak jawab salam. Summa tazara ilayya, lalu dia minta maaf kepadaku. Artinya Rasulullah bilang, aku tidak bisa menjawab salammu. Ini karihtu an azkurallah ta'ala illa ala tuhrin. Nah, ini adab Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan apa? Aku tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci.
Nah, ini anjuran bagi kita menjaga tubuh kita senantiasa dalam keadaan suci agar kita bisa senantiasa berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adabnya. Kemudian babu an-nahyu anis salami alal jalis liqada'il hajah. Nah, larangan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk buang hajat. Kita tahu orang buang hajat, lalu kita ucapkan pula assalamualaikum. Qala ashabuna yukrahu salam alaih, dimakruhkan mengucapkan salam bagi orang yang sedang duduk buang hajat. Fa in sallama lam yastahiqi jawaban, kalaupun dia ucapkan salam maka dia tidak berhak mendapatkan jawaban salam itu. Li hadis Ibnu Umar wal Muhajir mazkuraini fi bil qabl, sebagaimana hadis-hadis yang telah diceritakan sebelumnya. Kemudian babu ma yaqulu iza kharaja minal khala, bab apa yang dibaca ketika orang keluar dari WC. Tadi masuk, ini keluar dari WC. Yaqulu ghufranaka, baca saja minimal ghufranaka. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ghufranak. Alhamdulillahillazi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Ini yang dibaca berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, Tirmizi, Rasulullah SAW membaca ghufranak, minimal sikit saja ghufranaka. Mau ditambahkan, tambahkan dengan hadis tadi. Wa rawaina an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW iza kharaja minal khala, apabila keluar dari WC-nya dia membaca alhamdulillahillazi azaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatahu fiya quwwatahu wa dafa'ani azahu. Ini redaksi lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika keluar dari WC. Minimal tadi ada kata yang singkat ghufranaka. Mau kita tambahkan lagi, bisa kita tambahkan dengan redaksi yang lain. Alhamdulillahillazi azaqani lazzatahu wa abqa fihi quwwatahu wa dafa'a anni azahu. Ini yang diantara redaksi yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW keluar dari WC. Dan keluar dari WC dahulukan kaki kanan. Tadi masuk duluan kaki kiri. Nah, ketika kita keluar dahulukan kaki kanan. Begitu adab yang diajarkan dalam agama kita. Mudah-mudahan ya kita bisa menjaga adab-adab ini dan membaca zikir-zikir ini sehingga ya kita menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dan Allah pun akan ingat kepada kita. Fazkuruni azkurkum, senantiasa ingat kepadaku, berzikir mengingatku dan aku akan ingat kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Teks zikir dan doa tadi silakan dirujuk di dalam kitab aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.